Mau digonuli? Nah, mau digonuli? Bingung dulu. Ada pelakon dalam perasaan. Sajian guburnya dah, anak gugur. Ini jenis kayak ini kan baik. Kayak alu itu. Pinam ngacung lah, itu dia ngacung. Ngacung lupa nih ya. Pinam ngacung lupa nih ya. Bahayanya ngacung. Bisa mampir itu. Nah, kalau mampirnya ini bahaya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan la ilaha illa huwa. Allahu ta'ala ma'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tapi ya, Adapun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 yaitu ialah qadir, artinya yang kuasa. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, bahwa kekuasaannya itu tiada terbatas dan tak ada yang bisa mengalahkan akan kuasa Allah. Dan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, berada di dalam kekuasaan Allah. Bahwa tanpa Allah yang kuasa, maka kita tidak bisa berapa-apa. Tanpa Allah yang kuasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada hakikatnya dengan kuasa Allah Ta'ala jualah seseorang hamba dapat beribadah kepada Allah. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala jualah hamba itu dapat berbuat dan melakukan. Maka bagi hamba yang mata hatinya terbuka bahwa tanpa kuasa Allah ia tiada dapat berbuat apa. Dengan kuasa Allah dia dapat berbuat apa. Pertama di sini dia menjaga adab kepada Allah. Apa adabnya kepada Allah? Bahwa ia tiada berbuat akan dosa dan maksiat. Karena ia merasa bahwa tanpa kuasa Allah ia tiada dapat bisa berbuat apa-apa, maka ia tidak berani menggunakan kekuasaan dirinya itu untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan apabila hamba itu dengan kekuasaan pada dirinya ia berbuat dosa dan maksiat, maka ia akan berhadapan dengan kuasa Allah yang akan menghancurkan
sejam dua itu. mematahkan Pokoknya melemahkan soal kita ngaji itu saat susah. ini. Karena sangat jelas firman Allah Ta'ala, Inna Nyaringnya udah lihat lah. ala kulli Udah naik. syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu apapun. Maka janganlah kita berani berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala kuasa menurunkan bala, menurunkan azab, menurunkan siksa kepada diri kita. Sebaliknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kuasanya jualan kita dapat berbuat, maka kita beribadah kepada-Nya. Maka apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan membalas akan syukur kita. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang yang bersyukur kepadanya. Dengan apa Allah Ta'ala membalasnya? Yaitu dengan bertambah-tambah nikmat atas orang tersebut. Dan Allah Ta'ala membalasnya dengan surga. Jadi pertama kita jangan merasa diri lebih hebat, jangan merasa diri lebih hebat, jangan apapun yang kita miliki, karena sesungguhnya kita di dalam kuasa Allah yang tidak bisa kita menolak, melawan, membantah, apalagi mengalahkan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alam semesta bukti Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa menjadikan alam semesta daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala kuasa menjadikan langit yang tiada berlihat. Allah Ta'ala kuasa menjadikan bumi. Allah Ta'ala kuasa menjadikan diri kita daripada tiada kepada ada, daripada lemah kepada kuat. Jadi nampaklah kuasa Allah Ta'ala di alam semesta, dan nampaklah di diri kita akan nyata kuasa Allah. Maka kita sebagai hamba di sini pertama kali bersyukur kepada Allah yang telah menguasakan kita untuk beramal beribadah kepada-Nya. Dan kedua, kita di sini janganlah menyombongkan diri kita, janganlah kita membanggakan diri kita, janganlah kita memandang diri kita dengan kelebihan dan memandang orang lain dengan rendah dan tinggi. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan Al-Azmatu Izali wal Kibriya'u Izali, bahwa sifat kebesaran, sifat itu adalah satu dan selendang. Artinya apa? Bahwa sifat kebesaran, sifat keagungan itu khusus Allah yang memegang. Tidak ada seorang jiwa pun yang diperkenankan Allah untuk memegang kebesaran kehebatan. Paman nasa'anuhuma qasathu walau bal. Dan Allah Ta'ala menegaskan barang siapa melanggar sifat kebesaranku, mengambil sifat keagunganku, maka aku akan menghancurkan orang itu dan akan membunuh siapapun orang. Ini udah Allah. Siapapun orang itu akan menghancurkan. Yang istilahnya terkesannya malaikat sombong dihancurkan Tuhan, malaikat itu. Ini saking berbahayanya sifat sombong, sifat takabur. Iblis yang asalnya di dalam rahmat akhirnya diusir Allah dan mendapat laknat, mendapat kutuk. Iblis yang asalnya ahli ibadah, iblis yang asalnya kurang mengenal Allah, semua kebesaran iblis dicabut Allah dan dicap Allah iblis itu sebagai ulama kafir kepada Allah karena kesombongan.
Maka itu Allah bersyukur kursi kepada kita. Tentang artinya mulah diri, mulah tangan, mulah senyum, mulah hati. Jangan sombong dan mulah senyum. Orang sombong itu senyum kita hapus. Mulah takkan dan ada dan kalau senyum rahmat di orang lain. Ajib. Orang sombong merasa harap diri. Gondok yang kalah, orang. Lalu dia ada perempuan kondisi mendapat mau. Orang sombong itu ada anak kita hormati, sedangkan yang ada hormati Al-Quran. Orang sombong itu ada anak kita muliakan, tidak ada bisa memuliakan Quran. Orang sombong itu ada anak kita dicintai, yang tadi bisa mencintai Quran. Sombong. Bini jangan sombong, jangan merasa harap. Kapan baca ada laku setepat di sehari ini apa? Apa yang apa pada artinya bagi buku misalnya. Laki jangan sombong, bini jangan sok-sokan. Merasa harap. Kamu apa? Jangan ada aku mau mesti jadi apa? Kamu ada sebab aku apa itu kan ada arti apa-apa. Kamu ganti kamu aku menengok kalau ini. Nah, ini sombong karena sendiri harap. Hati-hati jangan sombong macam itu. Ijab dari Rasulullah. Pantakan para wadah. Siapa sombong mesti dihantam Allah. Wadah Allah Taala rendahakan Allah Taala dan akad. Itu jangan. Akhirnya orang sombong kayak mantang sehat, agak kayak mantang gagah, merasa hati ini pas berduit, pas ada apa-apa, nah dia akan apa? Kalau menangis sejarah di lawan ini, nah ada apa-apa lagi bini dan salah kita dan yang sombong. Orang yang sugih jangan menyombongi orang yang susah. Orang susah hidup, orang miskin hidup, bukan kehendaknya. Karena takutnya setiap orang itu hakutlah hidup susah. Antaklah hidup miskin, jangan kita merendahkan orang miskin. Kalau orang yang miskin menyukai kita senyum orang miskin, Waalaikumsalam. Udah orang miskin, orang assalamualaikum. Ada mau menjawab kenapa orang susah. Tapi kalau orang berpangkat orang sugih, Waalaikumsalam. Siapa yang beri salam menjawab. Yang beri salam orang berpangkat. Yang beri salam ulangkan terhormat. Coba dibaca dalam maulid tadi apa? Rasul itu sifatnya apa? Wa huwa syafi'ur rahim bil yatim wal armal. Rasul itu orangnya artinya kasih sayang pada orang yang lemah. Bahkan jika na'amul miskin ajamahu ijabatan mu'ajjalah. Bila budak susah menyeru memanggil Rasul, maka Rasul dengan cepat memperdulikan dan memperhatikan. Ini sifat Rasul. Sehingga wasiat saya sempat al-Madani, alaikum bimujalasatil fuqara wal masakin. Kata saya sempat al-Madani, hendaklah kalian bersama-sama fuqara dan masakin. Karena bersama-sama fakir miskin itu akan mewariskan menimbulkan kelanjutan sifat qanaah, menyukuri apa yang ada mencari yang ada. Berapa banyak orang gara-gara ketahuan mau orang yang artinya harap
Opinian asalnya biasa-biasa aja. Lalu ini pakaian kelompok golongan susi dan benda. Kalau wali nontaknya adalah rasa nah gara-gara pergaulan. Asal ketika bisa bertahan lagi amal sekali bisa juga lagi galak paling galak. Impah artinya bakawan awak wahai lalu orang nah lalu lompat sokong dua lompat aku dua nah salah dari kawan bisa kita bakal langsung itu bisa dan langsung kita artinya penjadimu artinya mengetahui adat dan akal kurang solidnya pokoknya kurang solidnya ada sokong kurang solidnya ada aku itu nanti kawan namanya berpuasa. Puasa Allah menjadikan yang miskin menjadi kaya, menjadikan yang kaya menjadi miskin. Puasa Allah Ta'ala menjadikan orang yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi sakit. Puasa Allah Ta'ala merubah keadaan orang yang mulia menjadi hina, orang yang hina menjadi mulia. Nah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak kuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun perkara kita, apapun masalah kita, urusan kita, apapun keinginan kita, ketika dihadapkan kepada kuasa Allah, semua mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin asal Allah balas dengan kuasa. Oh, aku ini orang susah. Ada mungkin jadi orang suci, ada mungkin aku datang di kalimatnya siapa tahu nasib, siapa tahu takdir, siapa tahu jodoh. Di dalam benak pikiran, oh aku ini mungkin sampai ke tua susah, miskin. Tapi dengar nasib, dengar takdir, dengar jodoh, apa ini kau orang suci, kau bagi dua suci. Tahu siapa tahu takdir, siapa tahu nasib, siapa tahu jodoh, siapa tahu rezeki, semua disembunyikan Allah. Karena rahasia bagi Allah, rahasia dan mengandung hikmah. Setiap yang dirahasiakan Allah itu ada mengandung hikmah dan kebaikan. Nah, jadi orang suci kadang akan pernah menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia sadar Allah kuasa menjadikan dia miskin. Orang miskin kadang berputus asa. Kenapa? Dia yakin kuasa Allah Ta'ala menjadikan dia orang yang kaya. Orang yang sehat dia tidak berani menyombongkan diri dengan kesehatan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kuasa mencabut kesehatannya dan menjadikan dirinya sakit. Orang yang sakit yang putus asa karena Allah Ta'ala kuasa menyembuhkannya. Walaupun secara medis sudah dokter angkat tangan, dokter sudah pasrah, tapi Allah Ta'ala menghendaki kuasa menyembuhkannya. Maka patut bagi mukmin mukmin bahwa banyak takutnya kepada Tuhan yang akan kuasa. Nah, jadi kita ini banyak takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Kurang berilmu, jangan sombongan itunya kuasa untuk takut itunya. Ini di dunia, hidup di dunia ini bukan finish, bukan akhir. Hidup akhir itu di akhirat. Jadi orang bernyaman di dunia belum tentu di akhirat nyaman. Orang yang sakit di dunia belum tentu di akhirat sakit. Memang ada yang di akhirat itu orang yang di dunia asalnya hidup sakit miskin, tapi di akhirat nyaman sangat suka. Ada dua yang mampu hidup di dunia menalat hidup di akhirat sengsara. Pada sudah di dunia artinya fakir miskin, Tiba itu ada berjalan kewajiban kepada Allah, ada kenal jalan Rasulullah, katanya meninggal dunia di dunia miskin dia hanya sengsara.
Ada waktu di dunia nyaman, itu kelimpahan harta, pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, namun setelah dia sengsara karena artinya dia berbuat zalim kepada hamba Allah, merampas, mengambil, memakan hak orang lain. Ada orang di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Di dunia nyaman, saya dah dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kedua-duanya orang yang kaya raya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf orang kaya, Sayyidina Abu Bakar orang kaya, tetapi mereka dipastikan oleh Rasul daripada ahli surga. Nah, di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Timbang kita kalau kita di dunia sudah nyaman, jangan sampai di akhirat sengsara. Berusahalah kita di dunia sudah nyaman, kayak apa supaya nyaman di akhirat. Jadi takut kepada Allah dan selalu mengharap kepada Allah. Jangan putus harapan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ayo orang beriman, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Asa ada harapan lagi, asa ada mungkin lagi. Ada. Kita punya Allah, kita pilih Allah. Nah, apapun masalah yang kita hadapi, mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Walaupun bagi kita sulit untuk menyelesaikan masalah itu, tapi bagi Allah tidaklah sulit karena kuasa Allah tiada ada batas. Kita sebagai hamba hanya bisa berbuat berusaha dengan Dia, namun Allah Taala jualan yang maha kuasa yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kemudian sifat Allah Taala yang berikutnya yaitu Mulihun, yang menentukan, yang menghendaki. Maka supaya Allah Ta'ala itu bersifat dengan yang lemah, tertegah. Allah Ta'ala bersifat yang tertegah, artinya tidak ada berbantah. Kalau Allah Ta'ala tidak berbantah, tidak akan pernah ada di alam semesta. Tidak akan pernah muncul alam semesta tanpa kehendak ketentuan daripada Allah. Allah yang menentukan dengan iradatnya, dengan kehendaknya, dan Allah menjadikan dengan kuasa. Maka selalu bersesuaianlah, selalu artinya beriringanlah antara iradah Allah, kehendak Allah, dan kuasa Allah. Bila Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu mulia, maka kuasa Allah menjadikan kurang. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang itu berilmu, maka kuasa Allah menjadikan orang itu berilmu. Seperti itu gambarannya. Yang mana maksudnya pada hakikat sesungguhnya antara iradat dan kudrat itu tiada ada yang terdahulu dan terkemudian, artinya dan kisahnya itu baru merupakan hendak dan menjadikan pada hakikatnya itu hanya sekadar artinya gambaran. Pada hakikatnya yaitu antara iradat dan kudrat itu langsung di dalam menentukan dan menjadikan. Ketika Allah Ta'ala misalnya menyembuhkan seseorang, maka ketika dia menentukan sembuh, pada ketika itu kuasa menyembuhkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alu lima yurid, bahwa Allah Ta'ala memperbuat apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Innama amru idza arada syai'an idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki jadi, maka jadilah. Bila Allah Ta'ala menentukan terjadi, pasti akan pernah terjadi.
Maka kita yang menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini kadang nyaman, kadang susah. Kadang dapat nikmat, kadang dapat bala. Tapi kita jangan pernah hati menyangkal Allah. Kenapa aku balik harus? Kenapa aku susah kayak ini? Kenapa ini itu? Jangan kita, karena semua itu ada hikmah, ada rahasia Allah di balik apa yang kita jalani di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menyoal dengan apa yang dikehendaki Allah, yang ditentukan Allah, yang ditakdirkan Allah, karena semua itu adalah itu seluruhnya rahasia kebaikan daripada Allah yang kita tidak pernah. Wallahu a'lam akan siapa tahu. Nah, jadi kita bersangka baik saja kepada Allah. Mungkin Allah Taala menghendaki kita ada macam ini agar kita di akhirat selamat, agar kita di akhirat ada celaka. Mungkin Allah Taala menghendaki kita seperti ini. Allah Taala hendaklah masukkan kita ke dalam surga misalnya. Itu dengan sabar kita menjalani hidup, maka balasan sahabat itu surga. Bini sabar, nanti sabar, anak sabar sampai di mana Allah Taala mungkin. Insya Allah asal kita bersabar, maka Allah Taala menyatakan. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah Taala cinta kepada orang yang hati selalu satu. Jadi pasrahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan artinya apa masalah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ia na'budu wa iya nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan dan bantuan. Nah, ini mau disebut pada suara. Sudah sampai waktunya terjadi apa yang kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan rezeki setiap hamba. Rezeki kita sudah ditentukan Allah. Oleh karena itu kata saya sama Al-Madani, jangan mikir sedih membicarakan rezeki, karena apa namanya sudah ditentukan Allah pasti terjadi. Walladzi musibba hasirun alai alladzi qayyid ayasir. Apa yang ditentukan Allah Taala rezeki itu memang kepada kita akan sampai. Tapi kalau rezeki orang lain tidak pernah sampai kepada kita. Nah, karena itu kata seseorang berhamdam, janganlah engkau bersedih karena memikirkan rezeki. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan Allah, adanya sekian sudah ditentukan Allah. Umur sekian rezekinya, umur sekian rezekinya sudah ditentukan Allah. Dan karena itu kita hendaknya selalu syukur kepada Allah, karena masih ada rezeki yang diberikan Allah. Ayo, masih ada rezeki yang diberikan Allah. Selalu syukur. Allah menentukan rezeki kita. Kita punya rezeki. Allah menentukan langkah kita. Sudah ditentukan Allah. Kemana kerja hidup kita ditentukan Allah. Sekian tahun kita berdatang di Palangkaraya, sekian tahun kita berpindah ke Pontianak, sekian tahunnya berdatang berbalik pulang ke Palangkaraya, sekian tahun kita bininya mati, sekian tahun kita begini. Sudah ditentukan rezeki, langkah, nasib, jodoh sudah ditentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Sungguhnya kami sudah ujar Allah selesai di dalam membagikan
rezeki masing-masing hamba. Tinggal lagi kita menjalani. Sudah sampai kubur bangkainya, sudah sampai kubur lihatnya, sudah sampai kubur rambutannya, sampai masanya waktu. Kalau belum sampai waktunya kita memaksa, tidak akan pernah terjadi. Belum sampai lagi waktunya rezeki itu sampai, maka walaupun dengan kerja keras, dengan bersungguh-sungguh, maka tidak akan pernah sampai. Memang belum sampai. Walaupun artinya kita sudah tidak menghendaki lagi, tapi rezeki memang sampai itu sama Allah. Kita lagi jalan apabila sampai, ada kontrolnya dong. Sampai apa kerja sudah aja. Kadang-kadang ada sambil berdoa, sambil berusaha dia, mohon kepada Allah. Kan? Apabila lakukan kata rezeki datang, yang patah, yang rusak, yang patah, yang rusak. Kalau patah jangan dijajak. Yang patah itu artinya Allah yang maha membuka segalanya. Yang rusak yang maha memberikan rezeki. Tapi sekali dibaca sehari suka dan kembali pulang lama-lama. Kalau bisa makin banyak dibaca, makin bagus. Makin banyak dibaca, insya Allah makin cepat terbuka urusannya. Yang patah, yang rusak. Jadi kita hidup pada kaum pilihan. Jadi kita hidup pada awal berdengkian kenapa? Dengki orang karena rezekinya nyaman. Memang sudah ketentuan Allah. Kalau kita hati dengki kepada orang, hasilnya apa? Maka kita akan melelahkan pikiran dan hati kita sendiri. Nah, jadi kita jangan sampai dengki kepada orang lain, karena orang lain lebih nyaman daripada kita. Apalagi kita ada adil kalau Allah takut. Kurang dikatakan nyaman, aku sakit. Jangan sampai seperti itu. Ini tanda-tanda bahwa hati kita ini bermasalah. Kenapa aku jalan sakit? Kenapa aku jalan tidak nyaman? Kenapa orang jalan sugih, aku sugih? Ini berarti hati orang ini sedang mengalami sakit. Sakitnya apa? Dia tidak bisa ridho, tidak bisa ikhlas, tidak bisa artinya menerima ketentuan Allah dengan lapang hati, lapang dada. Kalau seandainya seorang menghadapi ujian cobaan dan rezekinya dengan lapang hati, lapang dada, saya tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Hadirin insyaallah kita Allah yang bersifat menentukan nak mana jahil mudahan jadi amin, nak mana hidup susah mudahan jadi sugih, nak mana hidup nakal mudahan jadi orang soleh. Jadi Tuhan kuasa, jangan heran. Nak kata baik mudahan jadi baik kuasa, nak mana biji kada sayang mudahan jadi sayang kuasa. Kalau menempuh kita pandang, jadi kita menempuh. Lain dari kita itu menempuh apa? Kalau sudah sampai waktunya kita akan bisa menolak apapun yang akan terjadi, pasti terjadi. Pun banyak. Maka hendaklah orang yang beriman itu bahwasanya banyak meminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan kita hindarkan dirinya daripada bala di dunia dan bala di akhirat. Itunya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keselamatan hidup di dunia akhirat, karena Allah Ta'ala kuasa memberi apa saja kita. Rasulullah ya Allah salamatan di dinina ya Allah, berikan keselamatan di dalam agama kami. Artinya jangan sampai agama kami rusak, jangan sampai kami meninggalkan Islam. Wa'afiyatan biasa dan kami minta badan kami sehat,
وزيادة من علومنا. Kami minta agar ilmu kita selalu bertambah. Wa barakatan fi amsalina, dan mudah rezeki kita selalu mengandung kebaikan keberkahan. Wa taubatan qabla al-maut, dan bertaubat sebelum mati. Wa syahadatan indal maut, dan awal mengucap syahadat waktu hendak mati. Allah kalau dekat dan maut dan sudah nanti Allah memberikan ampunannya kepada kita. Wal-afwi wal ihsan, dan di waktu insyaallah Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa najatan minan selamat daripada api neraka. Wal amna min adab wal nasib min al-jannah, dan semoga Allah memberikan jannah untuk kita menikmati akan surga. Wa nasib min al-jannah. Kita jangan putus asa, minta kepada Allah Ta'ala. Karena pada aku sudah tahu sebelumnya ada kabul-kabulnya, jangan ucapan Anda seperti itu. Karena ucapan seperti itu menandakan doa yang kita itu pasti akan kabul. Nah, jadi kita tidak sudah berdoa kita terserah. Jangan sampai kita tangkap kok pada kabul doaku. Nah, Allah jangan meremehkan dengan kuasa Allah. Allah bersifat menentukan. Tadi rezeki langka, lagi jodoh kasih, maksudnya berarti umur sudah ditentukan oleh Allah kita. Dan yang terakhir bagi manfaatnya atau ada sudah ditentukan oleh para ulama kita. Jadi berusahalah kita untuk pada jalan yang menjadikan kita mati di iman. Orang pacaran mati di iman itu apa? Ciri-cirinya ujar Allah, walam yarda bi qada'i, barang siapa ada menerima dengan qadahu, ujar Allah. Walam yashkur ala na'madi, dan tidak ada bersyukur dengan nikmatku. Walam yashkur ala balai, dan ada sabar dengan ujianku. Kalian disebabkan siwadi, maka jadilah hanya lain daripada aku. Jadi tidak ridho menerima ketentuan Allah, tidak syukur mendapat nikmat, tidak sabar mendapat bala, maka ini adalah hamba yang makhluk yang dilaknat untuk hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kaki Tuhan lagi seperti apa? Jadi kita minta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di akhirat. Dan berikutnya Allah Ta'ala bersifat dengan alimun, yang maha mengetahui. Maka tidak ada yang tersembunyi di dalam ilmu Allah. Segalanya diketahui Allah Ta'ala, hati keadaan kita siang malam siang, jadi duduk ke jalan berapa, makan minum berapa, diketahui Allah. Nang di luar, nang di dalam, nang mengucap, nang di dalam hati, gereja dalam hati, tersembunyi dalam batin, semua dengan jelasnya Allah mengatakan. Mana baik, mana bagus, itu Allah Ta'ala mengatakan. Dan karena itu kita sebagai hamba ini jahil, kata mengetahui apa-apa, sehingga kita selalu meminta bimbingan kepada Allah yang maha mengetahui. Ihdinas shiratal mustaqim. Allah menunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Karena Tuhan maha mengetahui. Dan minta pilihkanlah yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Nabi itu berdoa seperti ini. Ya Allah, aku minta kebaikan untuk diri guru, baik kebaikan yang cepat ataupun kebaikan yang lambat. Ya Allah, Engkau berlindung dan Engkau daripada segala perkataan kejahatan yang cepat ataupun yang lambat. Dan hamba meminta ya Allah untuk dimudahkan melakukan segala amalan-amalan ahli surga. Dan hamba berlindung ya Allah daripada amalan-amalan perbuatan ahli neraka. Ini doa. Kebaikan cepat Allah. Jadi Allah maha mengetahui.
jelas Allah Ta'ala akan. Nah, setelah kita memanjatkan permohonan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah mengabulkan apa yang kita tanya. Di dalam hidup kita hendaknya selalu meminta kebaikan daripada Allah dengan jalan rutin kita melaksanakan satu sholat yang disebut dengan sholat istikharah, sholat meminta kebaikan, minta pilihan yang baik daripada Allah. Kalau seandainya kita kawin si anu nih, ya kan hasil kita, ya kan perjalanan kita, kalau istikharah kepada Allah, ya Allah berikanlah untuk kepada kalau seandainya ini baik, maka mudahkan. Kalau seandainya baik, jauhkan dan hindarkan. Jadi selalu kita istikharah kepada Allah. Kalau minta pilihan yang baik, kalau baik parakan, kalau pada baik jauhkan. Walaupun sifatnya kita lebih cenderung sesuatu sebenarnya itu ada baik di dalam pandangan Allah tidak ada baik, tapi nafsu kadang-kadang memandang baik. Nah, sebagaimana sahabat yang Rasulullah, sahabat minta didoakan supaya jadi orang suci, nanti syukuri apa yang ada aja sahabat. Kemudian beberapa waktu berikutnya sahabat datang kembali kepada Rasulullah yang berdoa suci, wahai sahabat contoh aku hidup sederhana seadanya. Karena perkara sahabat akan suci, karena sudah suci nyaman bersedekah, dan suci nyaman membantulah, dan suci jangan menolong iman. Itu omongan keinginan sebelum suci. Tapi kalau sudah suci berharga disekat dengan kaki di kiri aja baik, karena bila masalah telepon aja belum sama setahun kayaknya. Waktu minta dukungan, waktu minta artinya pilihan. Oh siap jadi wakil kedatangan. Jadi kapan aja kalau belum sudah diangkat, insya Allah ada kedatangan kemudahan. Kalau berarti memegang pendek dulu itu bagus kan pendek. Waktu badan naik, sudah naik kalau kita jadi kayak waring. Waring itu kan kayak biasanya. Biasanya nama waris kalau kurang-kurang. Jadi sama-sama bertanam pisang. Kalau sama-sama baik berbuat, ampun waris habis nantinya. Adapun ampun pura-pura masalah misalnya keturunan bagus barang apa, karena pura-pura kada tahu naik. Lalu si pura-pura ini minta tolongan kepada suara kuare, tolongnya akan bangunnya apa jawari, naik dia akan bisa minta Allah hostnya jawari, itu naik dia akan ada jawari, berapa nyawa bangunnya bernaikkan, ada yang pura-pura menemukan ke separuh, bisa naik ke separuh, siap kita sudah naik ke atas pisang hari tadi. Rumput berait, makan berait, habis. Jadi jangan pura-pura paling tinggal sebiji barang makan itu atau orang. Ujar pura-pura, oh paling. Kulit-kulitnya karena dipayakan orang tak apa aja paling kulit-kulitnya kita baru pura-pura aja. Nah ini sifat warna itu nyaman kayak jadi. Karena searah balik anggapan bilang sugi menurut pandangannya, menurut akalnya, menurut pendapatnya sugi itu baik. Bahkan nyaman, karena aku nyaman bisa dengan siapa-siapa aja. Ternyata jika sudah sugi, Allah. Nah ini nanti kita wajarakan tentang Allah ada. Kita tidak tahu esok apa terjadi, kita tahu. Esoknya apa lagi kita tahu. Tahu itu akan tahu kita. Ada orang hantar secalon dari DPR. Lalu kita pilih, bisa dihayati ya. Harus pilih kawanan tapi seorang ada. Sekalinya alhamdulillah. Baru 2 tahun menjalani jabatan, datang KPK menangkap berat keluarga. Ada sadar ini
Pesawat mungkin takut juga aku akan jadi juga aku terlibat juga aku. Mereka takut jadi akan datang. Ketika tiket pesawat lalu sedih, sekali telah ditemukan pesawat ada jatuh di kedalaman laut 50 meter. Dan sadar alhamdulillah dalam takut saja aku mati. Kalau takut kita nikmat apa? Jadi supir maaf ini pedagang-pedagang pada ketika itu. Kalau kebetulan karena pedagang takut, orang berjual takut. Karenanya sembahyang subuh, yang berdoa, orang merasa lambat di kalangan. Tiba itu ada kejadian tak pernah pasang penjualan di rumah. Nang bini memakai seorang jual akan lalu tinggal akan. Ini kemarin dimakan di rumahnya. Kalau menjual apa-apa, mamai jalan itu. Kata lawas datang apa? Dima, oh Dima. Apa caranya? Ayo. Lakinya orang meninggal di mana? Ada pacar, terus pacar. Motor yang dibuat laki nyawa bisa tadi gugur ke jurang. Iya, sakit. Alhamdulillah, kita lakukan ada tempat. Iya kan? Udah kira laki nyawa tempat di situ. Nah, jangan tempat nanti itu nanti namanya aja. Yang jual apa? Balu seorang. Iya kan? Orang kan tahu apa dibalik musibah, apa dibalik derita, yang sebenarnya satu saat itu akan menjadikan suatu keuntungan bahkan kebahagiaan untuk diri kita. Dan karena itu sangka baiknya kita kepada Allah, sangka baik kepada Allah wajib, baik kita sangka jahat. Dan Allah akan memberi apa yang dipersangkakan baik oleh hamba. Jadi kalau kita menyangka baik kepada Allah, insya Allah Allah memberi apa yang kita persangkakan baik kepada Allah. Dalilnya apa? Anak dan suami aktif, aku di dalam apa yang dipersangkakan hambaku kepada Allah. Nah inilah apa yang bisa diuraikan daripada beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mengamalkannya, bisa beradab kepada Allah. Pertama, jangan kita merasa diri lebih hebat, merasa lebih mulia, karena Allah Subhanahu Wa Taala kuasa mencabut akan segala apa yang kita inginkan. Dan kita menunggu Allah. Yang amalan kita sudah sampai masa waktunya, maka tidak ada yang bisa menghalangi daripada apa yang kita perjuangkan. Dan pasrahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena segala sesuatu apapun yang terjadi pasti ada baiknya, ada hikmahnya. Tidak sekarang, tapi bisa jadi akan datang. Walaupun saat ini terasa pahit, tapi siapa tahu itu 10 tahun, 20 tahun juga akan suatu yang sangat manis. Dulu berdatang orang ditolak pulang, boleh ke rumah makan. Kenapa jangan mereka kami ditolak orang yang berdatang? Dan memberikan banyak lagi begini yang lain. Tak dulu hendak mau menyentuh, malah-malahnya hendak mau menyentuh, orangnya ancam mana? Kenapa ancam? Nah, sekalinya berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau dia bilang syukur ikan kali jadi lebih lagi. Kenapa? Karena laknya tuh hanya banyak orang takut. Iya, alhamdulillah syukur aku kali jadi lebih lagi. Syukur aku ditolaknya. Yang aku terimanya bisa aku hari-hari sampai dia mau takut. Bisa aku hari-hari mengerti syariatnya, bisa aku menjadikannya, bisa aku mengalami apa di bawah ulangnya. Nah, kita tahu. Jadi asal sampai kita terjadi yang lebih baik, ada rezeki mungkin yang lebih baik tahu apa tahu.
kadang hidup bukan hanya untung di diri, bisa ada untung di bini kadang-kadang bisa untung di laki, kurang kadang-kadang bisa hidup nyaman lawan kemudian, tapi ketika dia hidup sorangan susah. Ada orang hidup lawan kemudian sakit di sorangan anak, ada orang kadang-kadang hidup lawan kemudian susah, tapi ketika nasib untung di anak lelaki orang sugih kalau kita terlalu sugih. Kadang-kadang untung di anak kita kan tahu. Nah ini makanya sikapnya apa yang kita jalan dalam hidup ini dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan keperasaan apa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kita seumur hidup, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan hati, dimudahkan semua hal ala hadhihi al-jami Rasulullah.